Selamat siang, masih di channel Dunia Filsafat. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa ada suatu keadaan seseorang atau subjek yang berpikir dengan pengetahuannya yang ideal, dengan tatanan nilai yang dia komitmenkan, tapi dia tidak melaksanakannya di dalam kesehariannya. Antara teori filsafat praktis dengan filsafat teoritisnya itu ada gap gitu, antara pengetahuan dengan amalnya itu berbeda gitu. Jika seseorang itu memang menyadari bahwa yang dia lakukannya itu salah, kemudian dia melakukan pembenaran terhadap kesalahannya tersebut, maka ini menjadi sesuatu struktur kebenaran bagi dirinya, dan dia berusaha untuk membenarkan apa yang dia lakukan, dia pikirkan. Pertama, di sini ada suatu kebenaran ganda gitu. Benar bagi dirinya, tidak peduli apa ini salah buat orang lain, yang penting dia bisa membenarkan sesuatu itu. Dan kenapa membenarkan sesuatu itu? Ada suatu kehendak di sana yang membuat dia melakukan suatu tindakan yang salah gitu, sebagai suatu yang salah lalu dia benarkan hal tersebut. Jadi memang ini persoalan kejiwaan juga, persoalan psikologis gitu kan. Ada alam bawah sadar yang menentukan hal itu. Yang lebih parah lagi, dia membenarkan, melakukan rasionalisasi pembenaran terhadap suatu kesalahan yang dia lakukan. Sehingga memang analisisnya bukan hanya persoalan kebenaran saja. Dikembangkan lagi oleh Michel Foucault. Michel Foucault menganggap bahwa pengetahuan itu selalu berefek pada suatu kekuasaan gitu kan. Karena pengetahuan menyebabkan hadirnya suatu kekuasaan. Jadi suatu kekuasaan ini bisa melahirkan suatu wacana. Dan wacana ini adalah alat kontrol terhadap suatu kebenaran. Jadi dengan suatu wacana dia ingin menundukkan sesuatu, ingin menundukkan manusia, menundukkan masyarakat. Nah, di sini misalnya tentang klaim kesalahan, hukum, perlu dihukum, kesalahan misalnya orang-orang sakit jiwa, sakit. Itu semuanya adalah klaim wacana pengetahuan juga. Karena pengetahuan seseorang bisa menjadi punya kekuasaan misalnya kan. Jadi memang ketika kita berhadapan dengan suatu keadaan di mana orang yang melakukan kesalahan dan dia merasionalisasi kesalahannya, menganggap itu benar, ini bukan lagi persoalan kita merumuskan kebenaran, tapi memahami tentang itu adalah kehendak. Ada seseorang yang melegitimasi dirinya benar padahal salah, dia ingin menundukkan kita. Ini adalah persoalan mengenai kehendak untuk berkuasa, will to power. Sebagaimana analisis Nietzsche bahwa seseorang itu datang kepada kita berbicara mengenai sesuatu yang ideal, mengenai suatu tatanan nilai, sesuatu yang transenden, itu adalah sebagai upaya untuk kehendak untuk berkuasa. Dia ingin menguasai kita dengan nilai-nilai. Itu sebenarnya adalah topeng. Jadi pengetahuan sesuatu yang ideal pada satu sisi ini adalah sesuatu yang bersifat topeng, sesuatu yang sebenarnya hanya untuk menundukkan sebagai suatu alat kebijaksanaan, kebenaran, nilai-nilai ilahiyah gitu, itu digunakan oleh seseorang untuk menjadi alat sebagai suatu wacana untuk menundukkan kita agar kita memiliki kepatuhan kepadanya. Jadi bagi Nietzsche nggak penting kita itu soal kebenaran kayak itu, soal tentang keidealan, itu apa sih tujuannya kepada kita, tujuannya buat kita diberikan oleh seseorang itu buat apa. Itu adalah proses untuk penundukan, suatu upaya untuk membuat orang yang berbicara hal tersebut harus ditaati mungkin kan. Sehingga memang pembacaan Michel Foucault menganggap bahwa wacana itu untuk politik juga, kekuasaan juga, ingin menundukkan juga gitu kan.
ingin menguasai secara halus gitu kan, dirasionalisasikan sebagai suatu pengetahuan yang benar, padahal itu hanya untuk menguasai saja. Sehingga bagi Nietzsche memang dunia ini memang suatu pertarungan juga ya. Kita tidak bisa bermental lembek gitu kan. Apalagi kita takut kepada suatu rumusan kebenaran yang padahal buat kita itu bukan suatu yang benar, bahkan sesuatu yang itu hanya membebani eksistensi hidup kita gitu. Lebih lanjut lagi, begitu banyak nilai ideal di dalam masyarakat misalnya, bahkan bersifat ideologi, pembangunan orde baru, khilafah gitu kan, terus revolusi mental misalnya. Bagi Marx, segala sesuatu yang ideal, segala sesuatu yang baik, sesuatu yang mapan, apalagi dikuasai oleh para kapitalis, itu adalah sebentuk ideologi. Dan sebentuk ideologi ini tentu saja adalah suatu seperangkat pengetahuan, seperangkat suatu janji-janji yang dianggap baik bagi sesama. Tujuannya ya untuk mengkondisikan seseorang, masyarakat, dan itu adalah kesadaran palsu gitu kan, hanya kepalsuan gitu. Dan di sini dari hal tersebut maka upaya untuk melegitimasi, untuk merasionalisasi sesuatu yang salah diterapkan dalam suatu masyarakat, tentu saja akan terjadi penolakan, pertentangan, perlawanan seperti itu. Karena ya tidak sesuai dengan suatu kebenaran yang bersifat universal. Bahkan mereka mengatasnamakan ini kebenaran yang bersifat universal gitu kan, rasional, pembangunan, pertumbuhan ekonomi gitu kan. Ternyata ya, keadaan tetap masih susah. Orang yang bermodal makin menjadi kapital yang besar, yang miskin ya tetap miskin. Hal ini karena ada ideologi palsu, ideologi yang mengiming-imingi tentang kesejahteraan, padahal di lapangan praktek mengenai kesejahteraan itu jauh dari sesuatu yang bersifat seharusnya gitu. Jadi memang di sini ada persoalan mengenai bawah sadar, ada gangguan jiwa yang menentukan seseorang melanggar sesuatu nilai yang baik, juga ada demi kepentingan diri sendiri, ego gitu kan. Ada ego di dalam diri manusia yang ingin mendapatkan banyak hal sendiri, dan setelah itu adalah upaya kejahatan untuk membuat struktur pemiskinan, ada struktur untuk ingin menjadi otoritas gitu kan, walaupun itu melegitimasi sesuatu yang salah gitu kan. Hal tersebut diakibatkan oleh sakit jiwa mungkin ya, dan juga kecintaan terhadap dunia ini yang menyebabkan dia menjadi ego gitu kan. Selain itu mungkin karena kelemahan diri manusia. Manusia ini lemah ternyata ya. Dan persoalannya semakin lemah ketika dia tidak mau menghilangkan, berusaha untuk mengurangi kelemahan itu. Ya kalau kita sebagai manusia yang berbudaya ya tentu saja kita tidak boleh mengeksploitasi orang, tidak boleh bertindak melanggar sesuatu yang bersifat etis, tidak berbelas kasih. Itu kan sebagai sesuatu yang mudah dipahami di dalam budaya. Tapi memang manusia ini dalam melakukan suatu kebaikan itu harus belajar gitu kan. Persoalannya dia belajar atau tidak. Dan karena kepentingan itulah manusia harus menjadi jahat, itu juga kan. Jadi memang menjadi manusia yang ideal itu memang sungguh sangat butuh waktu, butuh belajar sekali. Yang pasti kita
harus bisa memahami bahwa apa yang datang kepada kita itu adalah kehendak untuk berkuasa. Pengetahuan, wacana, struktur pengetahuan, struktur dialog itu sebagai suatu upaya untuk mengkondisikan kita untuk mungkin takut ya, untuk takjub. Nah, dari sini filsafat akan menjadi sesuatu yang bersifat kritis kalau kita memahami bahwa apa yang datang kepada kita mungkin saja itu ingin membuat kita tunduk. Jadi ajarannya adalah kita ini memang hidup di dunia ini tidak boleh lembek ya. Tidak boleh sok polos gitu kan. Menganggap segala sesuatu baik di dunia ini. Terima kasih.